Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin nama saya Novando Yahya. Aku malam ini mau cerita, mau bagi-bagi, mau sharing-sharing tentang masalah remaja yang sering dialami oleh sering dialami oleh remaja gitu. Ya apalagi sih kalau bukan GALAU, galau. Semua remaja itu pasti pernah ngalamin yang namanya galau. Galau itu kayak udah melekat dengan darah dagingnya, udah jadi tren di setiap remaja. Sebenarnya galau itu keadaan hati yang gelisah berlebihan karena sebuah masalah. Jadi masalah yang kecil kadang juga dibesar-besarkan, masalah hati, masalah rumah, atau masalah yang lainnya. Biasanya remaja galau itu memiliki segudang permasalahan yang menyebabkan mereka itu menjadi galau. Ya kayak itu tadi, ada masalah hati atau masalah percintaannya yang kurang bagus, masalah rumah ini mungkin bisa dikatakan mereka itu broken home. Terus di sekolah pun mereka juga bisa mengalami galau seperti tugas-tugas yang diberikan terlalu banyak karena para anak-anak sekolah itu mungkin tugasnya banyak banget, terus kepikiran terus lah, gelisah hatinya kalau belum selesai itu tugas. Oke, langsung aja pengen bahas masalah yang pertama ya. Masalah yang pertama di sini tuh ada galau karena cinta. Masalah cinta ini menjadi masalah yang umum terjadi pada remaja karena mereka tuh sering jatuh cinta, tapi cintanya sebatas cinta monyet lah. Cinta monyet mungkin bukan cinta yang sama monyet ya, tapi cinta yang sebatas suka, nggak sampai serius, dan mungkin gimana ya, bisa dikatakan cuman pacaran aja, gak sampai nikah gitu ya. Tapi yang sering dialami para remaja itu bukan karena cinta monyet, tapi karena rasa sakit hati dari putus cinta itu tadi. Karena putus cinta itu membuat hati amat sangat terluka. Iya sih, sakit hati putus cinta itu kayak ada goresan gitu. Banyak yang bilang seseorang yang dulunya pernah ngacak-ngacak hatimu, terus ada orang yang datang terus dia menata hidup lu kembali dengan jadi lebih indah, terus tiba-tiba dia mau pergi dan ngacak-ngacak itu semua. Ya gimana ya, kalau lu berani mencintai seseorang tuh berarti lu harus berani ambil resiko besar, resiko yang mungkin itu akan membuat hati lu sakit. Kalau lu berani cinta hati, juga harus berani sakit hati, berani patah hati. Kalau lu mau cinta-cintaan tapi nggak mau patah hati, gimana ya, susah dikatakannya, ngomongnya susah. Udah, lanjut aja ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu masalah yang sering menjadi masalah antara murid dengan guru. Ini sebenarnya juga sering, gue sendiri juga ngalamin masalah nilai gue jelek, nilai rapot gue merah semua, terus banyak tugas-tugas yang belum gue selesaiin, dan rata-rata kan setiap hari ada sekitar 8 jam pelajaran, dan 8 jam pelajaran itu pasti setiap guru ngasih tugas, dan tugasnya harus dikumpulkan hari itu juga. Ya mungkin itulah yang membuat para remaja itu merasa terbebani, banyak yang pikiran, karena mereka bisa mulai mengatur strategi, sebenarnya bisa mulai mengatur strategi pembelajaran agar nilai pelajaran bisa lebih bagus. Semua itu tergantung mindset kalian aja. Kalau kalian mikir terus, aduh aku pusing ini, kalau kalian mikir gitu terus, ya kapan selesainya bro? Ya nggak bakalan selesai kalau lu cuma mikir doang, kalau lu nggak gerak. Terus ini ada masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini masalah yang sangat fatal, masalah yang amat sangat besar, masalah yang
bukan masalah kecil menurut gue, ini masalah yang wow banget, dan ini masalah yang semua orang nggak mau terjadi pada diri. Ya, apalagi kalau broken home. Broken home itu merupakan keadaan di mana kedua orang tua itu bercerai. Melakukan perceraian itu sebenarnya gimana ya, kalau bisa orang Islam mengatakan diperbolehkan, tapi Allah amat sangat membenci, dan dampak dari perceraian itu amat sangat besar terhadap mental anak akan cenderung lebih susah berpikir, bukan susah berpikir, lebih cenderung mentalnya itu seperti tergores lah. Yang awalnya semangat ceria, tiba-tiba senyumnya berubah jadi cemberut. Senyumnya hilang, seperti dia merasakan kehilangan orang tuanya. Mereka itu akan cenderung kepikiran karena sebagian remaja itu gak rela orang tuanya berpisah. Ya, orang mana sih yang rela orang tuanya berpisah? Gak ada ya. Dan broken home itu menurut gue nih, broken home itu seperti masalah yang amat sangat rumit. Susah untuk dikata-katakan. Broken home. Semoga itu semua gak terjadi pada kalian semua. Aduh, gua kok jadi bingung gini sih mau ngomongin apa lagi. Ya, terus gini, ada juga masalah mungkin masih berkaitan dengan galau. Masalah hati ini masih gimana ya, masih kuat hubungannya dengan galau. Di masalah ini mungkin menguji kekuatan hati kalian. Masalah ini tuh masalah rumit. Masalahnya ialah harus bertahan atau pergi. It's so simple. Didengarkan nih masalah yang amat sangat kecil ya, amat sangat gimana ya, amat sangat biasa aja. Tapi kalau lu dalamin susah loh. Mempertahankan sebuah hubungan itu masalah yang amat sangat sulit. Apalagi kalau kalian hubungan kalian dengan doi berada di ujung tanduk. Sebelum kita memutuskan, kita harus berpikir. Coba kita introspeksi diri gitu, terlebih dahulu sebelum saling menyalahkan. Kamu berani nyalahin dia, kamu tuh cuek banget sih, kamu kok gini. Coba lo introspeksi, lo pernah gak cuek sama doi? Mungkin aja itu salah satu balas dendam yang doi lakukan buat lo. Mungkin aja pasanganmu juga merasa kurang nyaman terhadap sikap buruk yang gimana ya, yang pernah lo lakuin ke dia. Kayak halnya mungkin dia chattingan sama cowok lain atau cewek lain. Lu harus introspeksi, lu pernah nggak chattingan sama cowok atau cewek yang lain? Nah, mungkin nggak pernah, pasti pernah.
Yang kedua, lihat lihat apa apa gimana, apa dia selama ini telah menjadi pendengar yang baik atau tidak. Pendengar yang baik atau tidak itu bukan artian kalau pendengarannya bagus. Ya, semua orang pendengarannya bagus buat yang maaf tadi sensitif buat dari yang tadi. Di sini yang dimaksud pendengarannya bagus, pendengar yang baik itu dia tuh mampu, dia bisa mendengarkan semua cerita lo, semua keluh kesah lo, semua masalah yang ada di hidup. Percayalah bahwa mencari seorang yang memiliki kemampuan seperti itu tuh sangatlah susah. Masih banyak di luar sana, masih banyak orang yang lebih egois dan bodoh amat terhadap kehidupan orang lain. Ya, bukan hanya bodoh amat, rata-rata datang waktu butuh, pergi waktu kita yang butuh. Itu banyak sekali. Dan ini ke inti permasalahan. Memutuskan untuk pergi berarti kamu harus siap melupakan semua yang pernah terjadi. Lo harus siap ngelupain semua kenangan yang pernah lo buat. Lo harus siap, lo harus tegar, lo harus kuat. Ya kalau dipikir sih susah, ya emang susah. Banyak juga yang bilang, gimana sih cara move on? Move on itu sangat berat sekali dilakukan. Membuang jauh-jauh kenangan manis memang tak sederhana yang kita bayangkan. Memang banyak orang berkata, biarlah waktu yang menghapus segalanya. Tapi butuh berapa lama waktu yang akan bisa menghapus semua memori-memori indah yang pernah lo buat? Asik. Sebelum benar-benar meninggalkan dia, coba persiapkan dirimu untuk terbiasa hidup tanpanya. Mungkin ini nih alasan kenapa tiba-tiba cowok yang sering bilang ke ceweknya sering nyariin kan, kamu kemana aja sih ngilang gini. Coba lu berpikir, lu buat kesalahan apa yang buat cowok lu jadi ngerasa gimana ya, ngerasa nggak nyaman sama diri lu. Maaf tadi berisik banget, ada beat ember lewat. Jadi ngerasa nggak nyaman sama diri lu. Akan ada banyak kesedihan yang menemani hari-harimu kelak setelah kamu memutuskan untuk pergi. Mungkin ya minggu-minggu pertama lu bakalan, kalau perempuan ya, minggu pertama bakal ngerasa sedih, bakal ngerasa masa kecewa. Kenapa Tuhan mempertemukan jika akhirnya cinta memisahkan? Asik. Kayak lirik lagu siapa ya sih? Lupa gua. Terus minggu kedua mulai mencari kesibukan baru. Itu minggu kedua kalau perempuan. Minggu ketiga udah mulai bodo amat, terserah lu, urusan lu, gua nggak mikir, ya kan. Terus kalau laki-laki itu minggu pertama tuh di bodo amatnya tuh di minggu pertama. Di minggu pertama dia akan ngerasa mencoba tuh tidak memikirkan hal-hal tersebut. Dia mencoba untuk nggak peduli. Itu sukses cuma di minggu pertama doang. Di minggu kedua dia pasti akan sedikit teringat, memorinya terulang, memorinya memutar ke masa lalu. Ibarat sebuah filmnya mundur. Terus ini yang minggu ketiga
laki-laki bakal ngerasain kesepian, sepi banget. Yang awalnya banyak ada yang ngechat, tiba-tiba nggak ada. Awalnya ada yang sering nyuruh makan, tiba-tiba nggak ada. Yang awalnya jadi alarm buat bangunin sholat subuh, bangunin sahur, tiba-tiba nggak ada. Dan di bulan kedua pasti akan ada yang bilang, gimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja? Bagaimana doinya? Kalau si cewek jawab, aku semenjak putus dari kamu belum dapat seseorang yang bisa membahagiakan aku. Itu pasti laki-lakinya langsung set. Sebenarnya aku juga belum bisa melupakan kamu. Aku sering kepikiran. Itulah pokoknya intinya ajak balikan gitu. Kecuali yang laki-laki baru putus beberapa hari, minggu berikutnya udah dapet cewek lagi. Itu banyak kasus yang kayak gitu, banyak banget. Dan nggak terhitung gitu, rata-rata seperti itu. Terus jika kamu ingin tetap bertahan, pastikan terlebih dahulu kalau tak akan ada makan hati lagi. Makan hati dalam sebuah hubungan asmara itu memang tidak dapat dihindarkan. Orang sekarang aja nih ya, chattingan aja kadang ada yang bawa perasaan gitu. Iya gak sih? Pasti banyak banget ya, bener-bener banyak. Ya sebenarnya hal itu merupakan suatu yang wajar ya, karena dalam suatu hubungan itu pasti ada perasaan, ada rasa suka yang tumbuh secara perlahan. Tapi akan berbalik jika kamu merasakannya sehari-hari. Hal itu terjadi ketika kamu dan dia saling beradu argumen, merebutkan predikat orang yang benar. Lu berantem kayak Tom and Jerry gitu deh. Dulu sama ujung itu akan menjadi merang suatu saat nanti. Terus jadi gimana ya? Akan percuma kalau tetap bertahan, tapi ujung-ujungnya setiap hari makan hati mulu, kalau mau tiap malam ngambiar terus gitu kan. Percuma kalau ada hubungan seperti itu. Mendingan lu cut di situ, udah apain. Buat apa sih pertahanin kalau tiap hari berantem? Sakit tambah sakit. Terus gimana ya? Ini yang merupakan gimana ya? Ini topik ini yang mungkin dalam banget. Ya ini jangan memaksakan perasaan jika dia sudah tidak punya rasa lagi dengan. Banyak sih orang pasti setuju, banyak orang yang setuju kalau cinta itu nggak bisa dipaksakan. Kalau lu memutuskan untuk tetap bertahan sama doi, maka pastikan dulu dia masih suka sama lu apakah enggak. Jangan sampai waktu lu tuh terbuang sia-sia hanya untuk memperjuangkan seseorang yang sebenarnya enggak mau diperjuangkan. Dia mau diperjuangkan tapi bukan sama lu, sama orang lain. Dalam artian dia udah bosen, udah nggak mau lagi lah. Ya kalau udah gitu, saran dari gue, lebih baik pergi deh. Lebih baik nggak usah mikir, nggak usah deketin dia lagi. Udah buang jauh-jauh. Ya, susah banget kalau memaksakan hati seseorang untuk mencintai. Memang sih ada pepatah mengatakan banyak orang yang mengatakan lama-lama hatinya juga akan luluh.
Iya, lama. Seberapa lama lu kuat nungguin hatinya sampai luluh lagi buat lu? Mustahil kan? Gak kerasa udah 20 menitan kita ngobrol di sini. Intinya, setiap jalan yang ini inti yang gue kasih ini mungkin bisa jadi penyemangat, bisa jadi motivasi buat kalian. Bentar. Ini setiap jalan yang lo pilih itu pasti ada lika-likunya, pasti ada cobaan. Tetapi bagaimana lo nyikapinnya aja buat terus bertahan atau pergi. Lu kalau masih ngerasain sayang, lu masih gimana ya, masih suka, lu jangan melihat dari diri lu sendiri, jangan lihat hati lu sendiri. Iya bener, lu kalau lihat hati lu sendiri pasti lu lihatnya yang bagus, lu mikir lu masih sayang sama dia, tapi lu juga harus mikir, lu juga harus lihat hati lu, dia masih sayang apa enggak sama lu. Buat apa lu bertahan, buat apa lu berjuang kalau semua itu sia-sia? Dia udah gak ada rasa sama lu, dia udah gak sayang sama lu, dia udah bodo amat dengan lu. Mendingan lu lupain semua tentang dia, semua yang berkaitan dengan dia, semua masalah yang semuanya lah tentang dia. Gua tahu itu susah, tapi lu yakin kalau hati lu harus disakiti setiap hari? Enggak kan? Lu harus benar-benar cari jalan yang benar. Lu harus ikutin apa kata hati lu. Jangan sampai lu tersesat di kemudian hari. Mungkin itu dulu buat malam ini. Oke. Gue bilang ini malam karena gue record ini jam 1 pagi. Gue record malam-malam untuk mencari ketenangan. Tapi di sini kurang tenang, merasa dari tadi banyak motor yang mondar-mandir. Aduh, malam-malam keluyuran. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Aku mau pamit dulu. Kalau ada kesalahan kata jangan dimasukkan ke hati. Kalau mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kita semua untuk mencari jalan yang benar biar kita nggak tersesat di kemudian hari. Itu mungkin segini dulu dari gua. Tunggu video-video selanjutnya, gua pasti upload kok. Oke, gua ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngedengerin ini sampai habis. Mungkin di sini gua sering salah kata, sering salah sebut ya, karena gua spontan, nggak catat, nggak gua spontan gua ucapin. Jadi kalau banyak bahasa yang belibet mau dimaafin. Terus kalau bisa saran kedepannya seperti apa, terus yang mau request pengen bahas apa bisa komentar di bawah. Terus kalau mau tahu Instagram gua nanti gua taruh linknya di deskripsi ya, jangan lupa di follow. Terus buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel ini, bisa di subscribe, dinyalakan notifikasinya biar tahu apa updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga hari-hari kalian indah. Semoga kalian semua selalu bahagia. Semoga yang disemogakan. Ya, segitu saja buat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.